Injil Yohanes pasal 11 menceritakan Tuhan Yesus menghidupkan Lazarus yang sudah mati. Tuhan dapat membangkitkan manusia, tetapi Dia tidak berkata, "Aku akan membangkitkan orang mati." Sebaliknya Dia berkata, "Akulah kebangkitan." Kita ingin dan berharap Tuhan melakukan sesuatu untuk kita, tetapi Tuhan tidak ingin menunjukkan apa yang dilakukannya. Dia ingin menunjukkan siapa Dia. Apa yang dapat dilakukannya berdasarkan pada siapa dirinya. Marta berkata kepada Tuhan, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Marta percaya pada kuasa Tuhan, tetapi dia tidak nampak bahwa Tuhan adalah kebangkitan dan hidup. Kita harus melihat bahwa segala yang dapat dilakukan Tuhan ada di dalam apa adanya diri Tuhan. Alasan seseorang tidak memiliki kuasa Tuhan adalah karena dia tidak mengenal diri Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Semua kuasa yang dimiliki Allah didasarkan pada apa adanya diri Allah. Tuhan tidak mengatakan bahwa Ia dapat memelihara hidup manusia, tetapi Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah hidup. Dia tidak mengatakan bahwa Dia dapat membangkitkan manusia, tetapi bahwa Dia adalah kebangkitan. Kiranya Tuhan membuka mata kita agar kita nampak siapa Tuhan. Di mata Allah, Kristus adalah segalanya bagi kita. Untuk memiliki pertumbuhan rohani yang sejati, kita perlu memiliki pemahaman seperti ini. Di mata Allah, satu-satunya objek adalah Kristus. Pertumbuhan rohani kita tergantung pada apakah kita telah benar-benar menyentuh realitas rohani. Dengan kata lain, apakah kita hanya mengetahui perkara-perkara yang telah dilakukan Tuhan, ataukah kita mengenal diri Tuhan? Tuhanlah yang menjadi kebangkitan bagi Lazarus. Dengan kata lain, apa yang dilakukan Tuhan hanyalah tampilan luaran. Apa adanya Tuhan adalah realitas dari masalah ini. Kita tidak mengatakan bahwa Tuhan tidak membangkitkan Lazarus. Kita mengatakan bahwa Lazarus dibangkitkan karena Tuhan adalah kebangkitan baginya. Segala sesuatu Allah lakukan di dalam Kristus. Banyak orang Kristen memisahkan berkat dari Sang Pemberi berkat. Suatu hari kita akan menemukan bahwa Sang Pemberi berkat adalah berkat yang diberikan Allah. Semua hal rohani dan semua berkat Allah adalah Kristus sendiri. Allah tidak memberi kita sepotong demi sepotong. Allah telah memberi kita diri Kristus. Suatu hari Tuhan akan membuka mata kita untuk melihat bahwa segala sesuatu ada di dalam Kristus. Akulah kebangkitan dan hidup. Dalam membangkitkan Lazarus, Tuhan berusaha untuk memimpin manusia mengenal dirinya. Kebangkitan Lazarus bukanlah hal yang terbesar. Hal yang terbesar adalah mengenal bahwa Tuhan Yesus adalah kebangkitan. Banyak orang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah pemberi hidup, tetapi percaya bahwa Tuhan adalah Sang Hidup merupakan hal yang berbeda. Dia bukan hanya Sang Pemberi hidup, Dia adalah hidup yang Dia berikan itu. Dia bukan hanya Tuhan yang membangkitkan, Dia adalah kebangkitan itu sendiri. Kiranya terang Tuhan menyinari kita, sehingga kita dapat mengenal bahwa Tuhan adalah segalanya. Sekarang kita akan melihat apakah hidup atau hayat itu. Allah menempatkan manusia ciptaannya di Taman Eden. Ada dua pilihan di hadapan manusia. Salah satunya adalah menerima hayat dan yang lainnya adalah maut. Bila manusia makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, akibatnya adalah maut. Tetapi bila dia makan dari pohon kehidupan, dia akan menerima hidup atau hayat. Manusia yang diciptakan Allah itu baik. Tetapi masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab, yaitu tentang hidup dan mati. Di Taman Eden, manusia dapat berpikir dan bertindak, tetapi dia tidak memiliki hayat. Kita tidak mengatakan bahwa dia tidak hidup. Sejauh menyangkut hayat alamiahnya, manusia itu hidup.
Hayat yang kita bicarakan adalah hayat yang diwakili oleh pohon hayat. Manusia memiliki pikiran dan perasaan yang sehat, tetapi dia tidak memiliki hayat yang diwakili oleh pohon hayat. Di sini kita melihat bahwa hayat lebih dalam dari perasaan dan pikiran. Banyak orang Kristen berpikir bahwa perasaan atau suasana yang baik adalah hayat. Mereka tidak bisa memisahkan hayat dari perasaan. Orang Kristen lainnya menganggap aktivitas mental sebagai hayat. Ini berarti bila ada inspirasi dalam sebuah pengajaran, cukup banyak doktrin yang menginspirasi. Mereka berpikir bahwa ini adalah hayat. Tetapi hayat lebih dalam daripada perasaan dan aktivitas mental. Kita tidak dapat mengatakan bahwa orang yang energik dan aktif itu memiliki hayat. Hal ini hanya suatu aktivitas, bukan hayat. Hayat memang terekspresi dalam aktivitas mental, perasaan atau tindakan. Tetapi perkara itu bukanlah hayat. Dua orang mungkin memahami dan menjelaskan suatu bagian Alkitab dengan cara yang sama. Tetapi mungkin yang satu memiliki perasaan dan hayat yang benar, sedangkan yang satunya hanya memiliki pikiran yang benar. Memang benar bahwa seseorang dapat menyentuh hayat dan pikiran mental secara bersamaan. Tetapi kita tidak boleh berasumsi bahwa menyentuh pikiran sama dengan menyentuh hayat. Ini adalah dua hal yang berbeda. Hayat jauh lebih dalam daripada aktivitas mental. Jauh lebih dalam daripada ide-ide yang baik yang inspiratif. Tuhan berkata, "Akulah hidup." Hidup atau hayat adalah Tuhan itu sendiri. Hayat bukanlah sesuatu yang selain Kristus. Kita perlu belas kasihan Tuhan agar dapat nampak perkara ini. Tidak ada kata yang dapat menggambarkan hayat dengan tepat. Kita hanya dapat memohon kepada Tuhan untuk menunjukkan kepada kita apa itu hayat. Suatu hari ketika Tuhan membuka mata kita akan mengenal hayat, dan secara spontan kita akan menyentuh Tuhan. Sekarang mari kita lihat apa itu kebangkitan. Kebangkitan adalah sesuatu yang keluar dari maut dan menahan maut. Mereka yang masuk ke dalam maut tidak pernah keluar lagi. Begitu mereka masuk, tidak pernah kembali. Di seluruh alam semesta, hanya ada satu orang yang keluar dari maut, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18 menuliskan, "Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Tuhan adalah Tuhan yang telah bangkit. Kebangkitan itu telah melewati maut, tetapi tidak terpenjara oleh maut. Maut tidak dapat memenjarakan Tuhan kita. Inilah makna hayat, makna kebangkitan. Ketika hayat melewati maut dan tidak terpenjara oleh maut, ini adalah kebangkitan. Banyak orang yang bertanya, mengapa setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus membiarkan bekas luka di tangan dan lambungnya disentuh Thomas? Kita harus menyadari bahwa inilah yang dimaksud dengan kebangkitan. Tuhan mau Thomas melihat bahwa dia terluka dan mati tetapi sekarang hidup. Tuhan memiliki tanda kematian di tubuhnya, namun dia hidup. Demikianlah apa yang dimaksudkan dengan kebangkitan. Prinsip ini dapat diterapkan pada diri kita. Ada banyak hal di dalam diri kita yang tidak memiliki tanda kematian. Kebangkitan pasti memiliki tanda kematian namun masih hidup. Seseorang mungkin sangat kompeten dan bersemangat, namun dia terlalu percaya pada dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa segala sesuatu yang ditanganinya akan ditangani dengan baik. Tidak ada tanda kematian pada orang yang seperti ini. Meskipun dia begitu percaya diri dan energik, tanda kematian tidak ditemukan di dalam dirinya. Hal ini bukan berarti bahwa seseorang yang telah melewati kebangkitan tidak memiliki kemampuan. Orang itu masih bisa melakukan banyak hal, tetapi dia tidak berani lagi percaya pada dirinya sendiri. Dia telah kehilangan semua kepercayaan diri. Ini adalah kebangkitan. Kebangkitan tidak dapat dipisahkan dari salib.
salib melenyapkan sesuatu dari diri kita. Banyak hal yang berasal dari diri kita sendiri tidak akan bangkit setelah melewati salib. Apapun yang tersisa setelah melewati kematian, yang memiliki tanda kematian dan masih hidup, merupakan kebangkitan. Kebangkitan pasti telah melewati kematian, dan apapun yang telah melewati kematian pasti mengalami pengurangan atau kehilangan. Bila kita benar-benar nampak apa itu kebangkitan, kita akan melihat apa itu salib. Bila kita benar-benar mengenal kebangkitan, kita akan menemukan banyak hal disingkirkan saat kita melewati salib. Hanya hal-hal yang memiliki hayat yang akan dibangkitkan. Kebangkitan Tuhan didasarkan pada hayatnya. Karena ada hayat yang tidak fana di dalam Dia, kematian tidak dapat memenjarakan Dia. Maut telah disingkirkan. Saat kita melewati salib, banyak hal yang akan tertinggal dalam kematian dan tidak keluar lagi. Hanya hal-hal yang berasal dari Allah yang akan dibangkitkan. Saat kita menyentuh salib, diri kita akan disingkirkan. Bila salib benar-benar melakukan sesuatu, kita akan menemukan bahwa Tuhan melakukan pekerjaan pembersihan yang menyeluruh. Hasil dari pekerjaan ini adalah kita tidak lagi mampu melakukan hal-hal yang sebelumnya kita mampu. Kita tidak lagi yakin dengan apa yang kita yakini sebelumnya. Ini membuktikan bahwa Tuhan telah melakukan sesuatu di dalam kita. Hal ini seperti ranting yang dipotong dari pohon. Ranting itu nampaknya mati. Tetapi ketika ranting itu ditanam di tanah, selang beberapa waktu ia akan tumbuh lagi. Ini adalah kebangkitan. Tanda kematian membuat kita tidak merasa bebas dan percaya diri seperti sebelumnya. Bila seseorang telah disentuh Tuhan dan ditanggulangi salib, dia akan menjadi lemah, takut, dan gentar. Sejak saat itu dia akan tetap bekerja, tetapi perjalanannya akan berjalan mengikuti Tuhan. Sama seperti Abraham berjalan selangkah demi selangkah bersama Tuhan. Kita akan melihat tanda salib pada orang seperti itu. Hari ini Tuhan berkomunikasi dengan manusia dalam kebangkitan. Bila kita tidak ada di dalam kebangkitan, Tuhan tidak dapat bersekutu dengan kita. Oleh karena itu kita harus melewati kematian untuk dapat masuk ke dalam kebangkitan. Hayat yang telah kita terima adalah hayat kebangkitan. Dan apapun yang kita miliki yang berhubungan dengan Tuhan ada di dalam kebangkitan. Untuk memiliki pengalaman seperti itu, kita harus memandang kepada Tuhan untuk bekerja di dalam kita. Kita mungkin tahu banyak doktrin, namun bila Tuhan tidak memberi kita pukulan yang mendasar, kita akan tetap sama saja. Terkadang kita jatuh dan menderita sakit, tetapi rasa sakit ini hanya berlangsung selama beberapa hari atau beberapa bulan. Namun bila kita dihancurkan oleh Tuhan secara mendasar, tanda salib itu akan selalu menyertai kita. Bila suatu hari Tuhan membelas kasihani kita dan memberi pukulan yang keras, diri alamiah kita tidak akan pernah bangkit lagi, dan bekas luka akan tetap ada pada kita selamanya. Kita dapat menyentuh luka pada tangan dan lambung Tuhan yang bangkit. Bekas luka juga akan ditemukan pada mereka yang mengalami Tuhan sebagai kebangkitan. Bekas luka ini tidak akan hilang, dan bekas luka ini akan menghilangkan semua kesombongan mereka. Kita berharap tanda salib akan semakin nyata pada kita. Bila ada tanda kematian pada kita, tanda itu akan menjadi bukti bahwa kita mengenal kebangkitan. Kebangkitan adalah apapun yang dapat melalui salib. Hanya hal-hal ini yang memiliki nilai rohani. Kiranya kita tidak hanya mengenal Kristus sebagai hayat kita, tetapi juga mengenal Kristus sebagai kebangkitan kita. Kiranya Tuhan tidak hanya memberi kita lebih banyak hayat, tetapi kiranya Dia juga melenyapkan semua yang tidak seharusnya kita miliki. Kiranya hayat dan kebangkitan menjadi fakta, bukan sekedar inspirasi bagi kita. Bila kita tidak nampak akan hal ini, kiranya Tuhan mengasihani kita dan memberi kasih karunia kepada kita. Tuhan memberkati.